Paulus, Onesimus, Filemon. Nah, kalian berdua satu rumah. Kedapatanlah si Nathan mencuri. Nah, setelah Shalom teman-teman. Shalom. Ya, pada saat ini kita boleh berjumpa kembali ya. Kita udah berapa pertemuan ini di triwulan yang kedua ini? Oke, pelajaran ke-6 berarti ke-6 ya pertemuan kita di triwulan ini ya. Nah, pada saat ini pelajaran kita menarik. Berbicara mengenai seorang bisa dibilang muda, nggak muda juga, tetapi dia memiliki kisah yang luar biasa di dalam Alkitab ya. Nah, berbicara mengenai judul kita yaitu iman dalam pengadilan kanguru. Itu kemarin dong. Iya. Kalau sekarang judulnya apa? Mengenakan pakaian orang lain. Iya, mengenakan pakaian orang lain. Nah, teman-teman, judulnya ini menarik kan, mengenakan pakaian orang lain. Pernah nggak kalian itu pakai pakaian orang lain? Berarti pinjem pakaian atau pinjem barang orang lain. Pernah nggak kira-kira? Pasti pernah. Pernah ya, Naya? Aku sih pernah sih. Kan yang rekaman pakai baju Global ID itu kayaknya bukan bajuku deh. Pernah sih Pak, saya sering diejek sama teman saya. Waduh, dia yang ngejek. Iya, pernah diejek gitu. Pak. Pelakunya lah di sini. Pelakunya di sini. Oh, kamu pinjem ya di situ ya. Pelaku ya. Makanya kalau ada kegiatan beli bajunya. Ada bajunya nggak dibawa. Oh, nggak dibawa. Ada bajunya nggak dibawa. Pernah ya berarti Nathan ya, waktu Global Youth Day ya. Pas rekaman di sini. Iya. Oh, yang kemarin tuh berarti. Iya, yang Kalau Nay Pernah paling baju terus sepatu. pinjem ya. Kalau barang paling seringnya pena, pensil gitu sih. Oh, kalau di sekolah ya, di sekolah itu ya. pena minjem baliknya Asabis. Iya, apalagi tinggal di asrama biasanya saling pinjam meminjam. Iya, benar. Iya. Saya pernah. Pasti pernah pakaian terutama lah. Apalagi kan di saudaraku kan pada laki-laki semua kan. Jadi turun temurun dari anak pertama, anak kedua, saja anak keempat. Oh. Jadi itu pinjam, bukan Turun temurun lah itu lagi hitungannya. warisan. iya warisan ya. Warisan dari saudara. Bukan pinjam berarti, tapi warisan itu ya. Iya, berarti kalian pernah ya meminjam pakaian atau barang orang lain ya, baik itu saudara, teman, di sekolah, baik ada di rumah, di asrama, pernah ya. Lalu pernahkah kalian itu menolong atau pernahkah kalian menolong atau ditolong gitu orang lain di masa-masa yang sulit? Contoh nih, Nay dalam masa yang sulit, kemudian kamu ditolong atau kamu datang kepada siapa gitu. Jadi contoh nih, si Nathan mengalami sesuatu yang sulit sekali, kira-kira orang yang kamu datangi itu siapa? Kalau paling dekat ya tetap orang tua lah kan yang paling Orang tua. dekat paling ngerti kan orang tua. Orang tua paling dekat, paling mengerti ya. mengerti. Oke, kalau pernah menolong orang nggak? Pernah tuh. Pernah ya, teman. Enggak sih? Pernah lah ya. Itu banget sih. Teman ada, saudara ada, bapak-bapak ada, ibu ada. Ada ya, kayak ragu-ragu ini nah ini. Aku juga ragu-ragu dengannya ini. Tuh. Saya pernah. Kalau aku pasti pernah. Terutama kalau mengalami musibah pasti datang kepada Tuhan, pergumulan. Kalau orang Kalau orang ya pasti kadang ke teman, kadang orang tua pasti. teman ya sama orang tua ya, ada ya. Ada. Teman ini pasti ya, teman ini ya. Teman Maksudnya ini pasti sahabat, sih. Pasti atau kalau ini. orang ini ya, orang Sering ini terus ya. cerita. Iya. Oke, Nay pernah Nay? Pernah. Pernah ya. Pernah ditolong, pernah menolong. Pernah menolong juga. Ditolong kalau ditolong kamu datang ke siapa biasanya?
Kalau misalnya ada suatu hal yang maksudnya susah buat diungkapin ke orang terdekat, ke orang tua, aku bisa berdoa sih. Oh, malah ke Tuhan ya. Bukan ke Mario ya. Malah ke Mario. Nah, berarti kita itu punya pengalaman bahwa kita ini pernah menolong seseorang dan kita juga pernah minta tolong sama seseorang. Mungkin orang itu adalah orang yang kita percayai, gitu ya. Nah, pelajaran kita ini berbicara mengenai siapa? Onesimus. Terus siapa lagi? Udah Paulus juga. Oke, Paulus, Onesimus, dan Filemon. Oke, ada 3 ya. Ada 3 tokoh utama di dalam pelajaran kita, dan surat ini yang kita pelajari ini adalah surat terpendek. Iya. Kenapa? Karena hanya satu pasal. Ya, hanya 1 pasal, dan itu bercerita mengenai pengalaman hidup daripada Onesimus dan Filemon. Kenapa? Ada apa waktu itu? Kalau kayak gini cerita kadang Nathan lah yang cerita. Dia lebih tahu ya. Aduh. Tahu Nay ceritanya kira-kira? Enggak terlalu tahu. Enggak terlalu tahu. Enggak mendalami. Nanti Ya? kita harus mendalami melalui Nathan. Nathan lah cerita dikit lah ini. Nathan tahu ceritanya? Tahu lah, masa nggak tahu. Gimana ceritanya? Jadi Onesimus itu kan hambanya Filemon. Filemon ini bosnya Onesimus. Nah, ketika Onesimus melayani di rumah Filemon ini, nah si Onesimusnya itu ya adalah kedapatan mencuri tadi. Mencuri barang dari Filemon. Nah, terus kalau kita baca di kitab Filemon ini, Onesimus ini dipenjarakan kan karena mencuri itu. Nah, terus tapi ketika itulah Paulus juga kan di penjara, dia tahu kondisi Onesimus juga kan sama barengan sama Paulus. Nah itu dididik, dan terus karena sudah dididik itu Paulus minta si Onesimus biar balik lagi ke Filemon, ke bosnya. Nah terus Paulus juga nasihatin sama Filemon bosnya supaya ya orang ini mungkin dulunya jahat, dulunya mencuri, berbuat merugikan kamu. Nah tapi terimalah lagi gitu, karena aku lihat ada perubahan dalam diri. Oke, ada benang merahnya ya. Benang merahnya itu Onesimus melakukan kesalahan. Kemudian bukan. Onesimus itu dulu pertama sama si Filemon satu rumah, ya. Kemudian Onesimus melakukan kesalahan, dia akhirnya di penjara, bahkan sebetulnya itu tidak di penjara dia, tapi dikeluarkan dari tempatnya. Akhirnya dia berjumpa sama siapa? Datanglah dia sama Paulus, begitu. Jadi Paulus, contoh ini, Paulus, Onesimus, Filemon. Nah, kalian berdua satu rumah, kedapatanlah si Nathan mencuri. Nah, setelah mencuri, karena Nay tahu apa yang dilakukan Nay. Nay nggak mau kan ada pencuri dalam rumah. Pergilah dia, diusirlah. Akhirnya ketika dia diusir, pergilah dia ke Paulus, ke si Samuel. Kemudian curhatlah, aku punya masalah ini seperti ini. Nah, ketika curhat, kalian berdua itu melakukan pelayanan bersama. Ternyata dia sudah mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, setelah itu Samuel atau Paulus buat surat ke Filemon atau Nay. Di situ salah satu suratnya adalah terimalah dia kembali. Ya, dia dulu adalah budak, tapi saat ini biarlah engkau terima dia sebagai saudara. Kenapa Paulus melakukan itu ke Filemon? Karena Filemon tuh punya utang. Filemon tuh punya utang sama Paulus. Utang apa? Utang keselamatan. Begitu. Filemon itu kan diajar sama Paulus. Akhirnya dia jadi orang yang baik. Hutang keselamatan kan. Nah, karena hutang keselamatan, si Onesimus ini datang ke sama Paulus bilang sama dia, kamu kan punya utang kan? Kalau seandainya Onesimus itu punya utang, baik barang atau apapun, biarlah aku yang bayar. Nah, gitu. Jadi semuanya akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Paulus yang bertanggung jawab. Onesimus akhirnya apa? Balik lagi dan diterima sebagai saudara. Ini adalah konsep keselamatan. Tahu dari mana? Onesimus itu ibarat manusia. Manusia dulu tinggal sama Tuhan. Berdosa. Akhirnya dia berdosa. Diusirlah dia kan? Ketika diusir, manusia datang kepada siapa? Tuhan lagi. Kepada Yesus.
Nah, Yesus bilang sama Bapaknya, Bapa, dengan darahku aku membayar dosa-dosa seluruh umat manusia. Akhirnya Yesus bayar itu dan manusia nanti diterima kembali sebagai satu keluarga. Gitu. Kalau mau balik. Iya, itu konsep keselamatan ya. Jadi kenapa kita Filemon ini ditulis? Ya karena ada konsep keselamatan di sana. Onesimus jadi akhirnya balik lagi kepada Filemon. Kita manusia kembali lagi kepada Bapa di surga. Nah itu kita nanti akan kembali ke rumah atau ke tempat Bapa. Nah ketika Onesimus ke tempat si Filemon, dia mengenakan apa? Mengenakan pakaian daripada Paulus. Kita ketika datang kepada Tuhan nanti, kita menggunakan pakaian keselamatan melalui Yesus. Iya, jubah putih. Iya. Jadi kenapa judul kita itu mengenakan pakaian orang lain? Ya, sebenarnya kita mengenakan pakaian daripada Kristus itu. Makanya ketika kita masih muda, ketika kita masih menjalani hidup ini, biarlah pakaian yang kelihatan di dalam tubuh kita ini adalah pakaian Kristus. Tahu nggak? Ada pepatah Jawa bilang, ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Nah, jadi ketika orang lain dilihat melalui percakapannya, tutur katanya, dia harus melakukan tutur kata yang baik, dan orang itu bisa dilihat dia tampan, dia cantik melalui apa yang dia pakai. Nah, ketika kita memakai karakter Tuhan, maka yang terpantul dalam hidup kita adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita tidak memakai pakaian kita, tetapi pakaian Tuhan, berarti karakter Tuhanlah yang ada dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Berarti kita berbeda dengan dunia. Nah, contoh sederhana nih, kalian ini yang berbeda dengan dunia itu kira-kira apa? Ayo Bang Samuel, apa Bang Samuel? Waduh. Jadi berbeda nih sama dunia nih. Dunia melakukan ini, aku tidak. Kalau Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan kan? Iya, lebih tepatnya ayat 2. Katakan kan kita jangan serupa dengan dunia. Nah, iya, jadi apa yang kalian pernah lakukan yang berbeda dengan dunia? Contoh dari Nathan biar punya gambaran ke Gak aku. upload lagi, ya ampun. Oke. Contohnya ya paling simpel ketika dunia ini kan dari yang simpel aja nih, dari makanan, dari kan tetap di dunia ini kan tetap banyak kepercayaan, banyak keyakinan masing-masing, tapi kan ada makanan-makanan yang kita sebagai orang kan nggak boleh makan, tapi yang dimakan oleh orang-orang di dunia ini kan. Oke, berarti soal makanan ya. Berbeda dengan dunia. Mungkin dunia masih makan makanan yang apa saja dimakan, tapi Nathan ada sesuatu yang ditara. Iya, ada pengecualian makanan yang dianggap haram tidak dimakan. Oke. Yang lain, Nay atau Samuel? Aku kayaknya dalam hal ibadah deh. Ibadah. Misalnya teman-teman aku yang gerejanya hari Minggu, kan aku gereja hari Sabtu, terus mereka biasanya ngajakin main, tapi dalam keadaan pastinya aku harus lebih milih ibadah. Jadi ya maksudnya kayak ya itu berbeda banget dari kita yang kayak misalnya mereka lagi shopping have fun, kita lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan. Oke, jadi dalam hal waktu beribadah ya, ketika teman-teman kita mayoritas mereka keluar untuk hangout, tapi Nay gunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Ada waktu di mana kita beribadah, ada waktu kita bermain, ya, ada waktu kita belajar. Jangan itu dicampur adukkan gitu ya. Jadi ada waktunya semua. Oke, mantap. Jadi kalau Samuel, Kalau aku sih biasa sama teman-temanku waktu main sih. Waktu main aku jelasin ke mereka kalau aku dari Jumat sore itu menjelang petang itu nggak bisa main sampai nanti malam minggu aku baru bisa main. Untungnya mereka juga pengertian, jadi mereka kalau ngatur waktu buat main tuh diatur waktunya malam minggu. oke, berarti dalam hal Bergaul. pertemanan juga dalam hal ibadah juga ya. Jadi sekalipun di area kita itu banyak hal-hal yang mungkin membawa kita untuk terjerumus ke dalam kehidupan dunia, biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Itu sih sebetulnya pelajaran kita ini lebih menekankan
kita ini sudah tidak memakai pakaian Kita sendiri. dunia, tetapi kita memakai pakaian Kristus. Untuk itu biarlah yang terpancar dalam hidup kita adalah pakaian Kristus itu. Itu dia. Gitu Bang saya. Oke lah. Kita tutup dengan doa ya. Kita minta Nathan yang berdoa. Lihatnya aku. Berkatnya double. Siapa yang setuju Nathan yang berdoa? Nathan. Oke, Nathan berdoa. Kita sama berdoa. Bapak kami surga, kami mengucap syukur ya Bapak atas segala berkat Tuhan-Mu sehingga kami dan bisa berdiskusi mengenai pembelajaran konstituen kami, dan biarlah melalui pembelajaran ini kami dapat bisa mengambil pelajaran yang baik, yaitu supaya kami dapat bisa menjadi terang di bagi sekitar kami yang mengenakan pakaian Kristus, dan biarlah kami juga dapat bisa mempertahankan apa yang sudah ada pada kami sehingga kami bisa diselamatkan ya Bapak. Berkati juga pemirsa yang sudah menyaksikan diskusi kami Bapak, biarlah diskusi kami juga menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapak, kami selalu suruh doa dan pengarah kami Tuhan kuasa-Mu, ambil dosa kami dan terus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nathan untuk doanya. Kiranya pelajaran kita ini membawa kita untuk selalu mengenakan pakaian Kristus atau kehidupan surga ya. Sekalipun kita belum di surga, tapi kita biarlah tetap mencoba untuk hidup dalam budaya surga. Amin. Oke. Inilah teman-teman pelajaran kita di pelajaran kita yang ke-6. Kiranya kita boleh berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.